Perkara yang kedua, ibu-ibu, wanita yang tidak mengqadha, tidak mengganti salat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid atau nifasnya. Padahal seharusnya dia wajib menggantinya langsung setelah suci dari haid atau nifas. Maksudnya bagaimana? Ibu-ibu, sekarang salat azan zuhur jam berapa? Taruhlah jam 12. Jam 12. Kemudian sudah masuk waktu salat zuhur, dia tidak salat. Nanti saya salat jam setengah 3. Tahu-tahu jam 2 dia haid. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kalau nanti dia sudah suci dari haidnya, maka yang pertama dia lakukan, dia mengqadha salat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah mendapati kewajiban salat zuhur. Dan ada waktu untuk bisa salat zuhur, namun dia tidak kerjakan, dia tunda-tunda sampai jam setengah 3, kemudian ternyata dia haid, maka dia harus mengqadha tatkala suci. Sebenarnya permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan jika dia sempat mendapatkan takbiratul ihram, jadi misalnya azan zuhur jam 12 pas, kemudian dia sudah mendengar azan zuhur, jam 12 lewat seperempat atau jam 12 lewat 10 menit dia haid, maka dia harus mengqadha. Kenapa 10 menit cukup untuk salat? Jangankan takbiratul ihram, bahkan sebagian lagi mengatakan yang penting dia bisa dapat 1 rakaat. Artinya kalau sudah jam 12 azan zuhur, ternyata jam 12.05 dia haid, jam 12 lewat 5 dia haid, dia harus mengqadha salat zuhur kalau dia suci. Kenapa 5 menit itu cukup untuk salat? Bahkan jam 12 lewat 2 menit dia haid, 2 menit cukup untuk 1 rakaat, maka dia harus mengqadha. Ini pendapat. Pendapat yang lain dan pendapat dipilih Syekh bin Baz. Yang pertama pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya wanita yang dia haid di waktu dia sudah mendapati kewajiban salat, seperti tadi dia haid jam setengah 3 dan dia belum salat zuhur, maka kalau dia suci dia tidak perlu salat. Kenapa? Karena waktu salat wanita itu muwassa. Waktu salat wanita itu panjang. Duhur jam 2, jam 12, misalnya asar jam 3. Dia punya 3 jam untuk salat. Dia mau salat di waktu kapan saja, enggak ada masalah. Dia salat jam 3 kurang 10 enggak ada masalah. Oleh karena Syekh bin Baz memandang kalau dia haid ternyata jam setengah 3 tidak harus mengqadha. Ini pendapat yang kuat. Saya lebih cenderung pendapat ini daripada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang ketiga yang merupakan perincian dari 2 pendapat ini, yaitu jika seorang wanita menunda-nunda salatnya sampai tinggal 5 menit sebelum salat asar dia haid, maka itu baru dia qadha. Kenapa? Karena waktu dia sudah tinggal itu saja untuk salat. Harusnya dia salat namun dia tidak salat, akhirnya dia harus mengqadhanya di waktu yang lain. Mungkin ibu tidak paham, saya ulang ya. Pendapat pertama, jika dia mendapati 5 menit saja, namun dia tidak salat, akhirnya dia haid, maka dia harus mengqadha kalau dia suci. Contoh, salat zuhur jam 12, salat asar jam 3. Ternyata jam 12 lewat 5 sudah azan, dia tidak salat, jam 12 lewat 5 dia haid, maka kalau dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat tadi pendapat siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua pendapat Syekh bin Baz ya. Bahwasanya kalau dia haid jam setengah 3 enggak apa-apa karena waktu dia untuk salat panjang. Dia boleh salat. Dia belum terkena kewajiban yang harus. Tidak ada yang bilang kamu harus salat jam 2, enggak ada. Dia boleh salat sampai jam 3 kurang 5, enggak ada masalah. Wanita boleh salat zuhur kapan? Boleh jam 12 lewat 5? Boleh. Boleh jam 1? Boleh. Boleh jam 2? Boleh. Boleh jam setengah 3? Boleh. Boleh jam 3 kurang 5? Boleh. Yang penting jangan sampai jam 3. Paham? Karena waktu dia muwassa, yaitu waktu dia untuk salat luas. Dia boleh milih mana saja. Misalnya dia ingin salat jam 3 kurang 10, tahu-tahu jam setengah 3 dia haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena dia belum terkena kewajiban yang harus. Paham? Berbeda kalau dia ternyata waktu salat zuhur dia tunda-tunda, nantilah. Dia tinggal tunggu buat 4 rakaat. Nanti jam 3 azan asar saya ingin salat jam 3 kurang 5.
Ternyata sudah jam 3 kurang 4 dia masih belum sholat. Berarti dia sudah terkena kewajiban harus. Sudah terkena kewajiban harus. Dan dia belum tahu-tahu jam 3 kurang 4 dia haid. Maka tatkala dia suci dia harus apa? Mengqadha. Paham ibu-ibu? Sedikit yang bilang paham. Paham tidak ibu-ibu? Kesimpulannya tidak mengqadha. Namun kalau dia ingin mengqadha, hati-hati sebagaimana membolehkan. Ya, saya lebih condong tidak, karena kalau memang itu perkara yang harus diqadha maka akan sudah masyhur di kalangan para sahabiat. Betapa banyak sahabiat di zaman Nabi mereka mungkin haid tatkala sudah masuk waktu, namun tidak diriwayatkan mereka mengqadha waktu-waktu yang sudah terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau ingin berhati-hati mengqadha waktu tersebut, silakan.